Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Rizky. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan resin dan peptida. Sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa kalian subscribe, like, lalu komen, dan share untuk seluruh teman-teman kalian semua. Pastinya ini merupakan bagian dari pembahasan tentang bahan alam yang biasanya berkhasiat untuk pengobatan. Kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan resin. Kalau resin ini memang bahasa atau istilah yang digunakan itu kadang berbeda-beda ya, tergantung dengan bidang keilmuan yang ada. Kalau di pembahasan kali ini, resin yang kita maksud adalah berupa getah yang biasanya dihasilkan oleh tanaman ataupun bagian tanaman yang tentunya kita membahas hal yang berkaitan dengan manfaat dan khasiat dari resin tersebut Kalau kita lihat memang pada gambar ini bahwa memang resin itu kebanyakan memang berupa getah yang biasanya memang disadap ataupun kalau bahasa istilah kita adalah diturih ataupun biasanya dengan cara melukai bagian dari tanaman tersebut Dia biasanya berupa kulit batang atau pada bagian batang pohon tanaman. Dan kita mungkin sudah sering mengenal istilah pohon karet Tetapi di sini memang kita banyak membahas karet atau getah pada tanaman-tanaman yang memang memiliki manfaat secara farmakologis atau berkhasiat secara klinis Dan ketika kita melukai suatu bagian dari tanaman, biasanya memang muncul getah baik itu kulit batang, daun, bagian luar dari buah ataupun bagian-bagian lain dari suatu tanaman Jadi di sini memang pembahasan yang banyak sekali kita bahas adalah berkaitan dengan getah pada tanaman-tanaman tertentu yang memang banyak dimanfaatkan dan banyak memiliki khasiat di dalam pengobatan. Kita lihat dulu bahwa memang beberapa eksudat dari tumbuhan terkenal dalam bidang pengobatan tradisional itu sejak zaman dahulu kala atau zaman kuno itu digunakan untuk pengobatan. Mungkin kita ingat ketika nenek kita dulu apabila kita terluka biasanya langsung diambil getah dari daun misalnya atau getah dari tanaman, entah itu tanaman penisilin atau tanaman tertentu Jadi sebetulnya sejak dahulu kala memang getah dari tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai obat. Dan eksudat ini artinya adalah suatu zat yang biasanya dihasilkan oleh tanaman dalam bentuk baik itu cairan maupun padatan Jadi eksudat biasanya bagian tanaman tersebut mengeluarkan suatu zat yang manfaatnya biasanya untuk melindungi tanaman tersebut ataupun mencegah kerusakan tanaman tersebut dari suatu kerusakan mekanis Jadi kalau misalnya batang tanaman tergores kan biasanya ada getahnya Nah itu juga disebut sebagai eksudat atau yang hari ini kita bahas sebagai resin Dan resin merupakan salah satu dari eksudat yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan. Dan hari ini kita akan coba bahas lebih detail terkait dengan resin yang kita maksud pada hari ini. Selanjutnya, resin adalah campuran dari diterpen. Dia bisa masuk ke dalam golongan terpenoid kebanyakan terutama subunit diterpen bersama dengan bisa monoterpen dan sesquiterpen dalam banyak kasus. Jadi umumnya mereka merupakan golongan terpenoid yang juga satu kelas dengan golongan minyak atsiri. Dan biasanya ditemukan dalam berbagai tanaman atau bahkan hampir pada semua tanaman itu ada getahnya. Tetapi memang tidak semua getah tersebut memiliki khasiat farmakologis atau bahkan belum banyak diteliti oleh peneliti berkaitan dengan khasiat dari getah tersebut. Dan resin ini pada umumnya bersifat lengket, dia tidak larut di dalam air dan awalnya itu bisa berupa cairan ketika beberapa saat misalnya 5-15 menit atau 1-2 jam
dia akan mengental, selanjutnya mengeras. Ya, mungkin ilustrasinya kalau kalian pernah melihat suatu kayu ya, terus di sana ada getahnya, lama-lama itu akhirnya mengeras ya getahnya, dan itu bagian dari eksudat ataupun yang dimaksud sebagai resin. Ya, jadi seperti itu ya, kalau misalnya kita lihat bahwa ada resin pada suatu batang tanaman, atau kalau kita lagi makan mangga itu ya, mangga muda ya, itu kan ada getahnya, itu juga dimaksud dengan resin juga. Dan bahkan ada beberapa mangga seperti mangga-mangga tertentu ya, yang getahnya itu malah bisa melukai tubuh kita karena sifatnya memang begitu merusak ya dari tubuh kita ketika mengenai getah tersebut. Dan ada beberapa juga getah itu malah menyebabkan gatal ya pada diri kita, karena memang kemampuan reaksi dari getah tersebut dalam melawan atau melindungi bagian dari tanaman tersebut. Jadi memang getah ini sebetulnya bagian dari pertahanan dari suatu tanaman atau bagian dari tanaman. Dan resin ini digunakan biasanya sebagai bahan baku untuk produk-produk. Di antaranya ada insektisida, biasanya untuk mengusir hama ya, karena memang getah atau resin ini biasanya pada tanaman itu untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan serangga. Jadi kalau misalnya diambil oleh manusia, dimanfaatkan untuk melawan serangga, ya memang seperti itulah sebetulnya secara alami resin tersebut digunakan oleh tanaman tersebut. Selain itu juga resin biasanya digunakan juga untuk dupa ya. Kalau kita tahu memang pada beberapa tanaman yang digunakan sebagai dupa, di dalamnya itu biasanya terkandung resin yang menimbulkan bau yang begitu kuat ya ketika dia dibakar. Karena ketika dia dibakar maka dia akan mudah menguap dan akhirnya menimbulkan bau dan bersifat volatil atau mudah menguap. Dan biasanya dupa ini juga mengandung minyak atsiri yang di dalamnya juga ada atau satu golongan ya dengan resin ini. Dia masuk dalam golongan terpenoid juga. Selain itu dia juga digunakan sebagai pernis, juga produk-produk seperti damar itu juga ada ya, untuk pelapis dari kayu juga bisa supaya kayu tersebut awet untuk digunakan. Termasuk juga sebagai bahan perekat karena memang sifatnya itu biasanya lengket ya. Dan kadang-kadang juga itu untuk memoles dari suatu lemari ataupun kursi. Dan yang paling utama dia bisa digunakan sebagai obat-obatan ya. Dan kita lihat memang selanjutnya bahwa resin ini memang kebanyakan dia adalah golongan diterpen. Meskipun kalau kita lihat nanti kemudian bahwa tidak selalu itu adalah diterpen. Dan kalau kita ingat kembali bahwa terpenoid itu bisa dalam bentuk dia monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, tetraterpen, dan politerpen. Itu tergantung dari jumlah atom C yang terkandung di dalam terpenoid tersebut ya. Kalau atom C-nya ada 10 berarti dia termasuk dalam golongan monoterpen. Apabila atom C pada struktur terpenoid tersebut ada 20 berarti dia masuk dalam golongan diterpen. Makanya kita lihat bahwa struktur yang tergambar di atas ini bahwa itu adalah struktur inti dari diterpen ya. Kalau kita hitung di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 atom karbon ya pada struktur atau struktur inti dari diterpen. Itu struktur inti ya. Jadi bisa jadi dia nanti ada rantai sampingnya ya, tergantung diterpennya itu jenis yang apa nanti senyawanya. Karena diterpen ini bukan senyawa ya, tapi adalah suatu sub golongan dari terpenoid ya. Dan ketika struktur kimia terpenoid itu diperiksa dan dilihat bahwa memang kebanyakan memang resin ini masuk ke dalam golongan diterpen. Dan untuk mono dan sesquiterpen biasanya adanya sih kebanyakan pada minyak esensial atau biasanya minyak atsiri ya disebut. Dan diterpen ini sering biasanya merupakan kandungan dari resin yang terdapat pada suatu tanaman. Jadi kebanyakan memang yang namanya resin ini masuk ke dalam golongan diterpen dia, sub golongan diterpen dia, masuk ke dalam terpenoid. Karena memang sifatnya dia tidak larut di dalam air, dan kebanyakan memang golongan terpenoid ini adalah tidak larut dalam air atau juga disebut sebagai senyawa non-polar. Kita lanjut melihat gambar yang ada di sini bahwa ini adalah banyak tanaman ya, pohon-pohon yang mungkin kalian kenal. Itu beberapa pohon yang ada di gambar ini. Ini adalah sumber-sumber dari resin yang biasanya ada ditemui di sekitar kita. Misalnya adalah famili dari Anacardiaceae, ini adalah mangga-manggaan. Semua jenis mangga itu hampir semua itu pasti menghasilkan getah.
ya. Dan ada mangga tertentu yang getahnya itu memang sangat destruktif ya terhadap manusia, jadi sangat merusak sekali dia. Ketika kena tangan kita bisa panas ya, tangan kita itu ada mangga-mangga tertentu. Dan biasanya ini ditemukan juga pada Burseraceae, itu pohon-pohon kemenyan ya. Jadi kemenyan itu sebetulnya bukan hanya dihasilkan oleh satu pohon ya, tetapi oleh banyak pohon yang masuk ke dalam keluarga Burseraceae. Selain itu juga getah ini banyak terdapat juga pada Clusiaceae atau kelompok dari keluarga manggis-manggisan ya. Ada macam-macam ya, ada manggis, terus ada juga buah mundar, itu juga sama, terus juga ada tanaman-tanaman yang sejenis dengan buah manggis juga. Dan saya pernah melihat memang kalau kita amati pada buah mundar ya yang banyak terdapat di Kalimantan Selatan, itu memang ketika dia dikeringkan itu sangat sulit sekali ya, karena di dalamnya memang mengandung yang namanya resin sebetulnya. Dan selain itu juga pada beberapa tanaman seperti kelompok dari famili Euphorbiaceae atau famili misalnya contohnya adalah singkong ya, di sana juga banyak sekali getah yang terkandung. Coba saja kita lihat ya, ketika kita melihat sebuah pohon singkong, kita coba patahkan batang yang kecilnya itu ya, atau percabangan kecil dari daunnya itu pasti getahnya langsung keluar. Ya, nah itu termasuk ke dalam resin ya. Jadi selain itu juga ada pada Fabaceae atau contohnya itu adalah kedelai ya, itu juga banyak. Dan juga pada Rubiaceae atau keluarga dari mengkudu. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh famili dari tanaman yang dia itu mengandung resin di dalamnya. Dan famili ini tentunya kelompok besar ya, spesiesnya ada banyak sekali ya. Kayak mangga-manggaan aja kan ada macam-macam ya. Ada mangga gadung ya, mangga macam-macam ya, termasuk juga mangga dari wilayah Kalimantan Selatan itu juga macam-macam jenisnya ya. Jadi sebetulnya banyak sekali resin ini dihasilkan oleh suatu tanaman, tetapi dia belum banyak diteliti dan belum banyak dimanfaatkan terkait dengan khasiat farmakologisnya. Jadi ini prospek ya untuk diteliti oleh kita semua. Saya pun belum pernah meneliti ya terkait dengan resin, tapi ini kayaknya akan jadi suatu prospek yang bagus ya untuk meneliti terkait dengan penggunaan resin terutama pada tanaman-tanaman yang ada di Kalimantan Selatan atau di Indonesia pada umumnya. Dan di sini kita lihat ada gambarnya ya, ada mangga ya, terus juga ada contohnya pada kemenyan, terus juga ada pada pohon manggis ya nomor 3, lalu ada singkong, terus di bawahnya juga ada kedelai, lalu ada juga mengkudu ya, biasanya kan dipakai adalah buahnya ya mengkudu ini ya, tetapi getahnya sebetulnya juga punya kemampuan ya sebagai penyembuh luka ya biasanya. Baik, kita masuk ke jenis dari resin ya. Jenis resin sebetulnya ada bermacam-macam kategori ya, tergantung yang mengklasifikasikan dan berdasarkan ke kategori tertentu. Tetapi di sini kita lihat bahwa resin dikaitkan dengan minyak atsiri ya, biasa juga disebut sebagai oleoresin ketika resin tersebut berbentuk minyak. Dan selain itu juga resin bisa dalam bentuk gum ya, atau resin yang karet ya. Dan resin yang ketiga itu dapat berupa minyak gum atau perpaduan dari keduanya ya, yaitu resin oleogum. Jadi kalau bentuknya memang ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padatan, atau bentuknya semi padat gabungan dari keduanya. Jadi seperti itu. Selain itu juga resin dapat berupa asam resin, dapat juga berupa alkohol resin dan fenol resin, yang semuanya memang larut dalam alkohol serta ether, tetapi dia memang tidak larut di dalam air dan enheksan. Jadi memang agak unik ya, meskipun resin ini sifatnya nonpolar, ada kadang beberapa resin yang memang tidak bisa larut dalam enheksan yang merupakan senyawa yang sangat nonpolar ya. Jadi bisa seperti itu memang ya. Ini tergantung jenis resinnya, tapi kebanyakan memang dia tidak larut di dalam air ya, itu sudah pasti ya. Kalau di dalam heksan ini tergantung jenis resinnya biasanya. Jadi seperti itu. Kalau penggolongan yang kedua ini memang berdasarkan dari gugus penyerta pada resin tersebut. Apakah dia gugus asam yang menyertainya, ataukah dia itu berupa gugus fenol maupun dia gugus alkohol yang menyertainya. Ya, kalau fenol kan berarti ada OH-nya, kalau alkohol kan berarti ada OH-nya ya. Kalau misalnya fenol memang
itu biasanya ada benzen OH ya atau gugus dari fenol tersebut ya yang ikut di dalam sana. Kita lihat ya di gambar ini juga ada beberapa jenis ya yang dia itu termasuk dalam oleoresin atau resin yang berbentuknya karet ya atau padatan, dan juga bentuknya berupa campuran antara padatan dan cairan seperti itu. Kita lihat memang aktivitas farmakologi dari resin ini cukup luas sebetulnya ya. Kita lihat di sini resin dihasilkan tumbuhan saat bagian tanaman mengalami luka, yang merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tumbuhan dari serangan jamur dan bakteri. Jadi begini, ketika tanaman tersebut tergores ya atau dia luka ya akibat dari faktor mekanis tertentu ya, tentunya ketika kulit batangnya itu tetap terbuka, maka bakteri jahat itu dapat masuk ke dalam tanaman tersebut. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam tanaman, tentunya bakteri tersebut ataupun jamur tersebut dapat merusak dari tanaman tersebut ya. Namun ketika pada tanaman tersebut terdapat getah, ketika dia itu rusak secara mekanis atau tergores, maka secara otomatis getah itu muncul ya untuk menutupi bagian yang luka tersebut. Nah, ketika bagian luka tersebut ditutupi oleh getah atau resin, maka mikroorganisme itu tidak dapat masuk ke dalam tanaman tersebut ya. Jadi sebetulnya memang resin ini secara umum digunakan oleh tanaman itu untuk melindungi dirinya ya, baik itu dari serangan jamur maupun bakteri. Karena kalau misalnya jamur bisa tumbuh di dalam tanaman tersebut atau di luar bagian tanaman tersebut, tentunya jamur itu akan merusak proses metabolisme yang ada pada tanaman tersebut. Dan ketika pada tanaman tersebut ada bakteri yang terkandung, tentunya tanaman tersebut pun akan mati ataupun rusak ya. Jadi sebetulnya memang resin ini melindungi tanaman. Nah, dengan sifat-sifat tersebut, maka ketika dia diuji secara farmakologis, ternyata resin memiliki aktivitas antibakteri ya, dan sangat kuat ya aktivitas antibakterinya. Selain itu juga resin mampu menghambat pertumbuhan mikroba, hingga dia juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki jaringan tanaman yang rusak ya. Jadi selain sebagai antibakteri, dia juga punya kemampuan untuk memperbaiki jaringan tanaman yang rusak. Oleh karena itu, ketika diteliti aktivitas farmakologisnya, resin itu memiliki kemampuan sebagai antibakteri, anti jamur, antiseptik juga ya, anti elmitik ya atau anti obat cacing ya biasanya, dan juga biasanya anti radang serta anti ulcer dia atau anti luka ya pada tukak lambung. Nah, jadi sebetulnya khasiat yang dimanfaatkan oleh manusia itu sebetulnya sejalan dengan kemampuan resin ini untuk melindungi suatu tanaman ya. Jadi seperti itu. Tetapi perlu kita lihat kembali bahwa ada beberapa resin yang memang sifatnya sangat merusak suatu jaringan tubuh manusia ya. Jadi tidak bisa juga sembarang resin itu digunakan ya tanpa adanya data empiris atau pengalaman sejak dahulu kala maupun data-data hasil pengujian ya, minimal uji kepada hewan uji. Jadi perlu diperhatikan, tidak semua getah itu bisa digunakan. Dan memang getah-getah memiliki potensi yang sangat bagus sekali sebagai atau dimanfaatkan untuk pengobatan. Tetapi perlu diteliti juga ya dan dilihat apa betul tidak sejak dulu dipakai. Kalau ada bukti empiris atau bukti di masyarakat penggunaannya itu tidak masalah kita gunakan. Ya, asal bukti tersebut memang turun-temurun ya, dan bisa juga kita cek di jurnal memang dia memiliki kemampuan sesuai dengan yang akan kita gunakan. Itu tidak ada masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi sebagai orang yang berilmu, kita harus menggunakan sesuatu itu berdasarkan bukti yang ada, minimal bukti empiris yang digunakan di masyarakat ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat lagi bahwa aktivitas farmakologis dari resin ini, resin biasanya digunakan juga untuk pencuci perut ya istilahnya ya. Misalnya ada toksin-toksin di dalam perut, terus juga ada masalah dengan perut, itu juga bisa digunakan ya. Dan juga untuk perasa manis, karena ada beberapa resin yang memang memberi rasa manis ya. Selain itu juga memberi rasa pedas, mengurang nyeri, penyembuh luka, antibakteri, sama seperti yang tadi. Dia juga bisa sebagai deodoran ya, obat sembelit, juga kadang-kadang sebagai deterjen ya, terus karminatif ya, terus juga ada afrodisiak ya, obat kuat ya, ekspektoran untuk batuk biasanya ya, biasa untuk batuk, lalu untuk demam, untuk tonik ini biasa penambah energi ya, itu juga bisa
digunakan ya. Dan khasiat lain dari beberapa resin ya, ini secara umum ya, bisa obat emah, terus juga obat nyeri ya, luka bakar, lalu gatal, patah tulang, demam, diare, disentri, wasir ya, terus juga gonoreae, terus ada penyakit-penyakit tertentu ya yang sifatnya memang penyakit-penyakit berat. Tapi kembali lagi, kita harus lihat lagi resin jenis apa yang bisa digunakan untuk khasiat-khasiat ini. Tetapi ini adalah rangkuman dari banyak dari resin-resin yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat dan sudah dibuktikan secara ilmiah. Kita lihat di sini salah satu yang saya bahas adalah terkait dengan oleoresin. Oleoresin ini adalah minyak yang berasal dari resin, biasanya digunakan sebagai fiksatif dalam parfum ya. Dia biasanya digunakan untuk parfum. Dan untuk pengaroma juga bisa, untuk aromaterapi juga bisa, atau terapi menggunakan aroma ya. Terus juga di tembakau juga kadang dia bisa ditambahkan. Untuk obat-obatan dia sebagai antiseptik, dan untuk penyakit kulit serta permasalahan pada telinga biasanya sebagai antibakteri ya, pada pengobatan gangguan pada daerah telinga ya, atau infeksi pada telinga. Selain itu juga oleoresin ini kalau bagian non-fenoliknya ini memiliki efek menekan pada sistem saraf pusat ya. Dan resin juga dapat digunakan untuk membuat permen karet yang biasanya kita punya itu ya, zaman dulu ya. Saya nggak tahu sekarang masih suka tidak permen karet ya. Oke, berikutnya saya akan membahas terkait dengan ada beberapa contoh ya penghasil resin yang memang itu sangat prospek sekali. Yang pertama adalah terkait dengan resin jernang, atau biasanya nama tanamannya adalah Daemonorops draco. Ini merupakan bagian dari rotan hutan ya, yang biasanya memang memiliki kemampuan menghasilkan resin yang sangat bernilai jual tinggi ya. Dan resin jernang atau biasanya disebut dragon blood ya, atau dia juga disebut sebagai darah naga ya kalau kita artikan ya, karena memang warnanya merah dan merupakan getah termahal ya di dunia ya, dan sangat dicari di dunia farmasi biasanya. Senyawa yang memang memiliki kemampuan ya dalam mengatasi bakteri ya. Jadi dia sebagai antimikroba, antivirus, antitumor, dan aktivitas sitotoksin seperti anti tumor ataupun anti kanker ya. Jadi ini bisa digunakan, makanya dia memiliki nilai jual yang tinggi. Kita lihat ya di atas adalah struktur kimianya. Kalau kalian mengenal ini apa ya struktur kimianya, C6, C3, C6 itu adalah flavonoid ya. Jadi sebetulnya di dalam resin ini terkandung senyawa yang termasuk dalam golongan flavonoid ya, tetapi dia memang ada di dalam resin tersebut ya. Jadi dia tetap disebut sebagai resin ya, meskipun sebetulnya senyawa aktifnya itu adalah flavonoid ya, dan yang dijual itu adalah memang resinnya ya, bukan isolatnya biasanya ya. Dan Dracorohodin ini merupakan senyawa golongan antosianin ya. Antosianin dia memiliki kemampuan pewarnaan yang sangat kuat, biasanya warnanya merah ya, karena antosianin ini identik dengan warna merah. Antosianin ini merupakan sub golongan dari flavonoid. Jadi flavonoid ada subnya, itu adalah antosianin ya. Jadi strukturnya seperti yang di atas ini ya. Dan itu terkandung di dalam resin jernang dia. Ya, kenapa Pak tidak diisolasi saja? Sepertinya kalau mengisolasinya bisa ya, tetapi malah jadi mahal ya nanti itu. Jadi akhirnya digunakan adalah resinnya. Resin ini ibaratnya itu getah ya. Getah itu seperti ekstraknya dari dalam bentuk resin dia. Ya, kalau kita kan menyebut biasanya ekstrak ya, tapi kalau di sini dia bentuknya adalah getah. Ya, makanya dia disebut sebagai resin jernang yang bernilai jual sangat tinggi sekali. Ya, ini biasanya banyak di Sumatera ya. Di Kalimantan juga mungkin ada ya, dia di Aceh biasanya. Nih kita lihat ya gambarnya ya, gambar di atas ini merupakan buahnya. Jadi memang resinnya banyak didapat dari buahnya ya. Komponen utamanya ini adalah resin yang termasuk golongan ester ya, dracoresinol tanol ini besar sekali juga terkandung di dalam situ ya, selain senyawa yang saya sebutkan tadi. Dan resin berwarna merah ini juga tinggi juga kandungan dari beberapa senyawa-senyawa yang lain ya. Kita lihat di sini ada dracoresin ya, terus juga ada dracoalban ya, ada juga resin yang tidak larut, terus juga ada asam benzoat di dalamnya. Jadi ada banyak sekali
senyawa yang ada di dalam sana, ya. Dan kita ketahui bahwa memang aktivitas farmakologis itu sebetulnya paling bagus ketika suatu senyawa itu dia bekerja secara bersama-sama, ya, bukan senyawa tunggal yang berkhasiat, ya. Makanya kalau misalnya di obat tradisional biasanya cenderung itu hanya ekstrak maupun bentuk fraksinya, bukan bentuk isolatnya. Ketika dia bentuk isolatnya atau senyawa tunggalnya, itu arahnya sudah ke obat sintetik nantinya, ya, dan perizinannya bukan lagi izin obat tradisional, begitu. Ini contohnya, mungkin kalian pernah melihat ya di daerah kalian, karena ini memang masuk ke dalam golongan tanaman-tanaman yang berupa rotan, ya, tetapi beda jenis rotannya, karena rotan pun dia kan ada macam-macam jenis rotannya. Jadi seperti ini, ya, dia pada buahnya biasanya yang memiliki khasiat. Selain itu juga resin pepaya, ya, atau dari tanaman Carica papaya, ya. Jadi Carica papaya ini setiap kita membahas terkait dengan metabolit sekunder, ya, dengan khasiat-khasiat tertentu selalu hadir, ya, pepaya ini, ya. Jadi mungkin kita sering mengabaikan dia, ya, tetapi sebetulnya dia punya banyak manfaat dan banyak khasiat, ya. Kalau misalnya pada pepaya ini, pepaya dapat menghasilkan yang namanya enzim, ya, yang disebut sebagai enzim papain. Memang sebetulnya dia merupakan suatu enzim, ya, tetapi dia bentuknya berupa getah, ya, sebetulnya, sehingga itu dapat dikategorikan juga sebagai resin, ya, meskipun di dalam resin tersebut terkandung enzim, ya. Enzim adalah golongan protein, dan setelah ini kita akan membahas terkait dengan peptida. Jadi sebetulnya ini saling berkaitan, ya, mau dimasukkan resin, ya, betul juga sebenarnya, mau dimasukkan ke peptida, dia kan enzim, jadi sebenarnya bisa juga, ya, mau dimasukkan ke hormon, hormon kan hasilnya adalah mirip, ya, protein juga, ya, jadi bisa juga sebetulnya. Tetapi saya cenderung mengkategorikan dia sebagai resin. Jadi kalau misalnya memang masih ada kontroversi, ya, ada yang memasukkan dia sebagai enzim, ya, memang betul, karena memang yang diambil adalah enzim papainnya, tapi enzim itu terkandung di dalam getahnya, dan getah itu adalah suatu resin. Tapi kan pas resin itu kan terpenoid. Saya tidak bilang semua resin terpenoid, ya, tetapi kebanyakan memang berupa terpenoid dalam bentuk diterpen. Ketika dia bentuknya mau nanti enzim, ya, tetap aja kan dia adalah getah. Getah adalah eksudat. Eksudat adalah resin pada umumnya. Jadi ya muter-muter di sana aja, ya. Jadi intinya ya tidak ada masalah, ya. Tergantung siapa yang mengkategorikannya dan dasarnya apa. Jadi tidak ada masalah. Dan kita lihat bahwa memang enzim yang terdapat pada damar juga maupun buah yang masih muda pada pepaya ini juga memiliki kemampuan sebagai pengobatan, ya, terutama pada manusia. Jadi seperti itu. Dan kita lihat memang getah pepaya ataupun disebut sebagai papain ini mengandung enzim yang cukup beragam, ya. Salah satunya yaitu enzim proteolitik, ya, atau biasanya protein yang dapat memecah suatu senyawa lain, ya. Kita lihat juga bahwa pepaya ini juga mampu ternyata getah tersebut untuk merusak suatu bakteri, ya, dengan cara menghancurkan dinding sel dari bakteri tersebut, ya, karena kemampuan hebat dari enzim tersebut. Dan enzim papain merupakan salah satu enzim proteolitik, ya. Kita lihat, ya, gambar di samping ini bahwa memang itu adalah buah pepaya yang biasanya diambil getahnya, ya, atau enzim papainnya yang diambil. Nanti akhirnya lama-lama getahnya itu akan mengering lalu dibikin jadi serbuk, dan serbuknya itu dijual sebagai serbuk enzim papain disebutnya, ya, begitu. Ini adalah di atas kita lihat juga ada struktur dari enzim papain tersebut, ya, yang memang dia itu memiliki kemampuan sangat bagus sekali, terutama khasiatnya dalam pengobatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang peptida, ya. Oke, peptida ini adalah molekul yang terdiri dari 2 atau lebih unit asam amino, karena memang penyusunnya adalah asam amino yang biasanya disatukan oleh ikatan peptida, tersebar luas, dan bisa dalam bentuk bebas biasanya maupun dalam bentuk kompleks, ya, sebagai protein. Bisa itu dihasilkan oleh bakteri, jamur, hewan maupun tumbuhan. Jadi sebetulnya peptida ini bisa dihasilkan oleh jamur, bisa dihasilkan juga oleh bakteri, ya. Jadi
tidak mesti dihasilkan oleh hewan saja ataupun oleh tumbuhan saja. Dan ada dua jalur dalam biosintesis peptida di dalam mekanisme dari suatu makhluk hidup, yaitu yang pertama yaitu pembentukan peptida dengan pemisahan hidrolitik prekursor protein. Yang kedua adalah sintesis langsung peptida dari asam amino aktif. Jadi sebetulnya dua mekanisme pembentukan dari peptida adalah melalui pemisahan hidrolitik protein. Jadi ibaratnya protein itu kan rantainya panjang sekali, asam aminonya kan ya bisa sampai 1000-2000 asam amino. Nah, ketika itu dipotong menjadi kecil-kecil, akhirnya dia berubah menjadi peptida. Ya, itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua adalah sintesis langsung. Artinya asam amino yang kecil-kecil bergabung menjadi satu, akhirnya membentuk suatu peptida. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa yang besar dipotong kecil-kecil, bisa yang kecil disusun menjadi suatu peptida. Ya, gampangannya seperti itu ya untuk mekanisme dari pembentukan suatu peptida. Peptida siklik ya, atau peptida yang bentuknya berupa cincin. Yang pertama, dia merupakan senyawa di mana asam amino dihubungkan secara eksklusif oleh ikatan peptida ya. Contohnya ada gramisidin S, ini salah satu senyawa yang termasuk dalam golongan peptida ya. Jadi peptida ini biasanya strukturnya pasti kompleks ya. Jadi berat molekulnya biasanya besar ya. Yang kedua adalah senyawa di mana terdapat jenis ikatan tambahan di dalamnya ya, yang biasanya juga akan terlibat di dalam sana ya. Jadi bisa terlibat di sana. Misalnya oksitosin ya, yang di dalamnya juga ada atom S ya yang ikut terlibat di dalam ikatan tersebut ya. Jadi itu dua kelompok peptida siklik, dan peptida ini biasanya strukturnya kompleks ya dan berat molekulnya itu besar. Selain itu juga ada namanya antibiotik peptida atau antibiotik yang itu termasuk ke dalam peptida. Jadi sejumlah peptida itu bisa berasal dari mikroorganisme, bisa berasal dari mikroorganisme dan memiliki sifat antibiotik, karena sebetulnya yang namanya bakteri itu dia akan melahirkan atau akan menghasilkan suatu yang namanya metabolit yang digunakan untuk melawan bakteri lain yang mengganggu dia. Nah, metabolit yang dihasilkan itu biasanya bentuknya berupa peptida. Jadi peptida yang dihasilkan oleh bakteri tersebut itulah yang diambil oleh manusia yang digunakan biasa sebagai antibiotik ya. Makanya dia disebut antibiotik, artinya dia anti terhadap makhluk hidup ya. Dia adalah senjata yang biasa digunakan oleh bakteri untuk melindungi dirinya. Ketika ada bakteri lain yang mendatanginya, maka akan dikeluarkanlah antibiotik tersebut oleh bakteri tersebut. Dan mekanisme pertahanan diri dari bakteri itulah yang diambil oleh manusia ya, yang biasanya bentuknya berupa peptida. Itu tidak hanya dihasilkan oleh bakteri ya, biasanya juga jamur, fungi itu juga menghasilkan yang namanya antibiotik juga. Makanya kebanyakan antibiotik dihasilkan dari proses perkembangbiakan suatu bakteri yang diambil peptidanya atau metabolit yang dihasilkannya, seperti itu. Itu ya contohnya ya, ini ada beberapa, ada polymyxil B, ini dari bakteri Bacillus ya, yang mengandung 10 unit dari asam amino. Ini contohnya ya, bisa kita lihat. Selanjutnya yang termasuk dalam antitumor peptida juga ada ya, misalnya siklosporin A, ini diproduksi oleh fungi tertentu ya, yang terbukti dapat mencegah serangan pada jaringan ini. Biasanya memang digunakan, dan peptida lain biasanya adalah Streptomycetes ya, verticillus, ini biasanya akan menghasilkan bleomycin ya, yang secara klinis dia memiliki kemampuan dalam melawan tumor ya. Jadi seperti itu. Jadi streptomycin ini biasanya ya, termasuk juga bleomycin ini dihasilkan oleh Streptomycetes ya, suatu bakteri dia. Dan hal yang paling mencolok dari peptida jenis ini, dia tidak menyebabkan depresi sumsum tulang ya. Karena beberapa obat-obat yang memiliki aktivitas antitumor itu menyebabkan depresi atau penurunan dari kemampuan sumsum tulang untuk menghasilkan sel darahnya, atau mampu menekan sumsum tulang dalam menghasilkan sel darah ya. Jadi seperti itu. Ini adalah struktur siklosporin ya, sangat kompleks sekali ya, dan ini merupakan peptida ya, di dalamnya terkandung asam amino dalam jumlah yang sangat banyak. Ini adalah bleomycin ya,
Selain itu juga ada Blenoxan, ini campuran dari bleomycin ya A2 dan bleomycin B2 ya, seperti ini. Dan untuk golongan ini memang biasa digunakan untuk limfoma ya, tumor kepala, leher, kanker testis, dan dia juga memiliki kemampuan dengan toksisitas yang rendah ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan resin dan peptida. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Dan teruslah membaca karena ilmu itu terus berkembang, dan bisa jadi beberapa hal yang saya sampaikan ini nantinya akan semakin berkembang kembali ya. Ada beberapa tanaman yang mungkin memiliki potensi yang lebih bagus dalam menghasilkan resin maupun menghasilkan suatu peptida ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama saya Muhammad Ikhwan Rizky. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.